Judul anime yang akan kami rekap kali ini adalah Sakusei Byo to the Animation episode 1. Pada anime ini cerita diawali dengan datangnya pasien baru ke sebuah rumah sakit ternama. Pasien itu memiliki kondisi penyakit yang sangat langka yang membuat para pegawai di sana dan seisi alam dunia terkejut. Penyakit itu akan menyebabkan dua buah bolanya pecah jika dia tidak membuang oli bekasnya setiap 3 jam sekali. Rumor membahagiakan dan hal konyol itu menyebar dengan cepat ke seluruh perawat di penjuru rumah sakit tersebut. Kemudian salah satu perawat menggoda temannya yang bernama Tachibana. Tachibana lah yang akan bertugas di minggu pertama untuk merawat pasien dengan gejala khusus itu. Tapi mau bagaimana lagi karena itu adalah tugas negara yang harus dia lakukan. Temannya yang menggodanya itu sebenarnya hanya penasaran metode apa yang akan digunakan Tachibana untuk menjinakkan rudal milik pasien itu sebagai referensinya. Ini adalah kali pertama bagi pasien gejala khusus itu masuk rumah sakit. Dia tidak terlalu menyukainya karena ada beberapa rumor buruk di lingkungan rumah sakit itu. Rumor itu mengatakan jika semua perawat di rumah sakit itu memiliki sikap yang buruk. Tachibana mulai memperkenalkan diri ke Yamada karena dalam 1 minggu ini dialah perawat yang akan menangani Yamada. Dia meminta Yamada untuk menggunakan bel jika Yamada mulai merasakan sakit agar dia bisa segera merawatnya. Saya rasa rumor buruk tentang perawat di rumah sakit itu salah besar. Karena perawat itu langsung memberikan perawatan kepada Yamada saat dia mulai sakit. Bahkan sebelum bel itu dibunyikan dan baru pertama kali bertemu. Walaupun Tachibana melakukan perawatan kepada Yamada, tetapi dia memasang wajah jijik terhadapnya. Karena Tachibana perawat profesional, dia memberikan pelayanan yang terbaik kepadanya. Tachibana tidak sengaja bicara merasa jijik terhadap Yamada dan mengatakan jika oli bekas rudal Yamada bau busuk. Yamada sedikit mendengarnya dan cukup kesal dengan perkataan perawat itu. Yamada masih merasakan kesakitan karena dia biasanya melakukan tap oli 2-3 kali jika dia merasa sakit. Itu membuat Tachibana harus bekerja lebih keras lagi untuk merawat rudal milik Yamada. Tachibana di sini semakin terlihat jika dia bersikap buruk dengan selalu mengumpat pasiennya. Walaupun Tachibana tidak menyukai hal itu, tapi tetap saja dia harus profesional dalam pekerjaannya. Yamada diminta untuk menghubunginya lagi jika dia merasakan sakit berlanjut. Yamada merasa tidak enak dengan perilaku Tachibana, karena dia terlihat sangat judes dan tidak ikhlas. Yamada jadi takut untuk memanggilnya lagi ke depannya. Tetapi itu tidak berhasil. Bagaimanapun Yamada perlu dirawat jika bolanya merasakan sakit. Ditambah kedua tangannya sedang cedera. Jadi dia tetap saja membutuhkan bantuan Tachibana selaku perawatnya di minggu ini. Yamada-san,どうしました? すいません。トイレがしたくって。 Dengan sikap dan perkataannya yang judes, Tachibana tetap membantunya. Bahkan dia melakukan segalanya untuk membuat bola Yamada tidak sakit lagi. Walaupun Tachibana bersikap judes, Yamada tidak lupa untuk berterima kasih kepadanya. Tachibana-san, iyasou na kao. Oyasumi nasai. Tachibana adalah wanita cantik dengan tubuh yang bahenol. Sebagai perawat pun dia sebenarnya sangat luar biasa. Jika orang lain melihat cara Tachibana merawat, pasti orang tersebut ingin dirawat juga olehnya. Namun dia melakukan itu dengan wajah yang judes dengan tatapan yang tajam. Perlahan itu membuat depresi Yamada. Bahkan ketika Tachibana akan merawatnya lagi, dia menolaknya agar tidak perlu merawatnya lagi. Tachibana memarahi Yamada karena berbicara seperti itu. Tentu saja rudalnya akan meledak jika dia tidak melakukan pengobatan. Tachibana tidak ingin Yamada mengkhawatirkan pekerjaannya. Sejujurnya Yamada sangat senang dan berterima kasih kepada Tachibana. Tapi ketika Tachibana akan melakukan perawatan dengan cara yang biasa itu sudah tidak bekerja. Yamada memerlukan stimulus yang lebih. Tachibana pun tidak ingin basa-basi. Dia langsung memberikan apa yang diminta oleh Yamada. Walaupun masih menggunakan protektor, Tachibana menganggap itu semua hanyalah tugas yang harus dia lakukan. Itu pertama kali Yamada merasakan rudalnya masuk dan itu semua hanyalah sebuah tugas. Yamada mengharapkan adanya perasaan dari Tachibana. Yamada mengatakan jika Tachibana benci melakukan dengannya, kenapa tidak meminta atasannya untuk mengganti dengan perawat lain. Tapi itu malah membuat Tachibana marah. 社会人は自分の好き嫌いを主張なんかしてたら回らないんですよ。 Tachibana hanya mencoba melakukan tugasnya jadi Yamada tidak perlu khawatir dan tidak boleh memendam perasaan aneh kepadanya.
Yamada semakin takut dan depresi dengan kelakuan perawatnya. 早く退院したい。探しましたよ山田さん。 Suatu malam ketika waktunya melakukan perawatan, Yamada tidak berada dalam kamarnya. Tachibana mencarinya dan menyuruhnya untuk kembali ke kamar. Tetapi ketika beranjak akan ke kamar dia mulai merasakan sakit dan tidak mampu menahannya. わかりました。そこの多機能トイレを使いましょう。 Tachibana pun langsung merawatnya dalam kondisi gelap di toilet. Karena Tachibana ingin segera istirahat dia membiarkan Yamada bercocok tanam tanpa menggunakan protektor. Tapi Tachibana masih memasang muka judes. Sehingga Yamada tidak berani menatap matanya secara langsung. 終わったなら早く抜いてください。 Setelah seminggu Tachibana ditugaskan sebagai perawat Yamada, Yamada malah tambah depresi. Dia takut Tachibana akan ditugaskan sebagai perawatnya sampai dia keluar dari rumah sakit. 耐えられない。ほんと最悪。 Ketika Yamada berjalan di lorong dia melihat Tachibana dan temannya sedang gosip tentang dirinya di balik pintu. 立花ちゃんかわいそう。でも放置してたら病状が悪化するらしいじゃん。 Mereka sedang membicarakan hal-hal buruk ketika merawat Yamada. Tapi mau bagaimana lagi Tachibana tidak ingin dipecat kepala perawat karena tidak merawat pasiennya dengan baik. Bahkan mereka berkata kasar dan memfitnah seperti ibu-ibu kompleks kepada Yamada. 山田さん。 さっきから言いたい放題言いやがって。 Tachibana yang kepergok Yamada langsung memperlihatkan sifat aslinya. Yamada bukannya mau menderita penyakit langka itu. Karena penyakitnya dia merasa kesulitan, menyakitkan dan bahkan diejek karenanya. 看護師長にチクってやる。 Mendengar hal itu Tachibana langsung mendekati Yamada dan ingin ngobrol berdua di suatu tempat. Yamada menolaknya tetapi Tachibana memaksanya. 来いって言ってるでしょ。 Tachibana membawa Yamada ke gudang kosong dan langsung memberikan perawatan kepada Yamada sembari menceramahinya. Banyak perawat yang bekerja sekeras yang mereka bisa di rumah sakit itu. Di antara perawat itu kemungkinan akan kesal mendengar ucapan Yamada dan akan bertindak nekat. Bagaimanapun Yamada harusnya bersyukur dan jangan banyak protes ketika mendapatkan perawatan. Hari ini adalah hari terakhir shift Tachibana merawat Yamada. Jadi Tachibana ingin Yamada mengeluarkan semua rasa sakitnya kepadanya sekarang juga. Bukannya Tachibana ingin melakukan perawatan kepada Yamada begitu saja. Dia hanya melakukannya sebagai bagian dari pekerjaan saja. Tachibana sebenarnya sangat membenci semua itu dan bukan keinginannya berada di shift malam selama seminggu ini. Karena tugas kotor ini dia ingin Yamada segera mengeluarkan seluruh oli bekasnya dan rasa sakitnya. Tachibana ingin bebas dari tugas menjijikan itu. 立花さん、嫌わないで。 Yamada meminta maaf kepadanya, tetapi Tachibana dari awal sudah membencinya sejak merawatnya. Orang lain akan ditugaskan untuk menggantikannya merawat Yamada mulai besok. Tachibana memperingatkan kepada Yamada jika banyak perawat di rumah sakit itu yang memiliki kepribadian yang dapat dianggap tidak pantas untuk manusia. Yamada harus bersyukur karena Tachibana adalah salah satu yang masih punya sisi baik. Malam berikutnya, perawat shift minggu berikutnya memperkenalkan diri. Dia bernama Kurokawa. 君が噂の山田くんね。よろしく。 Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Me, I'm looking in the mirror, so f***y, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.